Kualitas pengolahan pangan. Pengolahan pangan memegang peran yang vital dalam membangun ketahanan pangan, khususnya mengatasi food losses dan food waste. Adanya konflik, perubahan iklim, wabah penyakit, dan kekeringan menjadikan ketergantungan akan pangan yang bergizi itu meningkat. Tambah dengan malnutrisi yang semakin meningkat menjadikan pengolahan makanan memegang peranan penting. Ini jadi inspirasi bagi perancang alat masak yang dikatakan menghasilkan makanan yang sehat. Ya, tapi alat masaknya mahal, Mas. Dalam rantai nilai makanan, peningkatan industri pengolahan pangan secara signifikan memberikan multiplier effect. Pengolahan pangan yang sehat menentukan produksi makanan berkualitas. Pengolahan pangan merupakan dasar untuk menghindari kerugian setelah panen dan menjembatani kesenjangan di antara musim. Kualitas sanitasi dan kesehatan. Tantangan signifikan terhadap sanitasi dan kebersihan adalah kerangka peraturan yang tidak terkoordinasi, ketinggalan zaman, atau tidak lengkap, mandat yang tidak jelas, infrastruktur yang terbatas, kurang peralatan dan personil yang terampil, sumber daya yang tidak memadai, kesadaran dan kemampuan terbatas dalam memenuhi standar. Perbaikan keamanan pangan dan kebersihan harus mencapai keseimbangan antara perolehan akses pasar dan perlindungan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, sektor ini memerlukan integrasi yang efektif di tingkat nasional dalam ketahanan pangan, gizi kesehatan, pembangunan ekonomi, pertanian, pengentasan kemiskinan. Solusi untuk setiap negara harus sesuai konteks dengan mempertimbangkan realitas nasional jika mereka ingin berhasil. Kualitas sanitasi dan kesehatan. Kalau Anda melihat perubahan yang terjadi pada bukan perubahan, tapi melihat pola yang terbentuk dari masyarakat kita masih lebih baik untuk aspek sanitasi dan kesehatan. Di banyak negara berkembang terutama ya, salah satu contohnya adalah India, Pakistan. Itu buruk banget. Kalau Anda mau cek ya bagaimana kondisi dari sungai mereka, sangat menggelikan, menjijikan. Kualitas air, pentingnya air untuk kebutuhan manusia. Menjadikan ketahanan air atau water security menjadi salah satu aspek ketahanan pangan. Air yang berkualitas yang mendorong ketahanan air adalah air yang memenuhi baik syarat dan jumlah maupun mutu. Ya. Peningkatan permintaan air juga merupakan hasil dari perubahan pola konsumsi. Krisis air dapat terjadi disebabkan oleh musim, perubahan iklim. Kemudian akses yang berlebihan pada air tanah berakibat pada biaya yang tinggi untuk mengakses air. Kalau di wilayah-wilayah yang tidak terlalu padat penduduknya alias di pedesaan, ya, yang mengandalkan sungai tentu harus memahami bagaimana cara yang bijaksana dalam menjaga kelestarian air di sungai. Kalaupun menggunakan air tanah masih sangat mudah ya, tinggal bikin sumurnya yang benar. Tapi kalau di daerah yang padat penduduk atau daerah perkotaan ya, penggunaan air tanah itu semakin dibatasi agar tidak terjadinya penurunan daratan ya, sehingga harus menggunakan fasilitas air yang terintegrasi melalui perusahaan air minum negara atau PAM. Air menjadi penting sekali. Syarat air untuk produksi tercantum dalam Permenkes ya. Asal tidak berbau, tidak berwarna ya. Kalau harus lihat peraturan Menteri Kesehatan, terutama kalau untuk sebuah proses produksi memang harus ada dasarnya Permenkes itu. Tapi kalau untuk keseharian capek-capek ya lihat
Permenkes. Yang penting tidak berbau, tidak berwarna, ya, bening, ya, maka itu bisa diminum. Untuk menjamin keberlanjutan dan ketahanan air untuk irigasi, pembangunan infrastruktur tampungan air perlu dilakukan seperti pembangunan bendungan. Poin 6 ini sudah dilakukan di periode Jokowi yang sekarang, dan tinggal kita lihat bagaimana dampaknya, ya, dari bendungan yang sudah dibangun ini terhadap semua aspek, baik produksi, sektor pertanian, sektor produksi lain, kemudian kehidupan masyarakat. Bagaimanakah dampaknya dari bendungan yang dibangun pemerintah? Kualitas pengasuhan anak. Rendahnya pendidikan umum dan pendidikan gizi ibu menyebabkan kurang adanya pemahaman peranan gizi bagi keluarga. Para ibu yang biasanya berperan mengatur makanan harus punya pendidikan gizi, pendidikan formal ibu. Nah, ini harus dikembangkan pemahamannya bahwa ternyata yang melakukan pengasuhan itu bukan hanya ibu, tapi ada orang lain. Apalagi kalau ibu tidak berperan karena ibunya bekerja. Maka setinggi apapun pendidikan ibu, kalau tidak langsung bersentuhan dengan pola pengasuhan anak, maka pola pengasuhan itu akan bergantung pada siapa yang ngasuh. Kalau pembantu, maka tergantung dari tingkat pendidikan pembantunya atau pengasuhnya. Kalau orang tuanya atau neneknya, maka tergantung dari pendidikan dari neneknya. Nah, tantangan dalam pengasuhan anak, terutama untuk memberikan nutrisi, ya, bukan hanya apa jenis yang harus diberikan, namun bagaimana kerelaan anak itu untuk mengkonsumsinya. Kalau tidak rela artinya tidak mau, susah-susah akhirnya ya balik lagi ke nugget lagi, gorengan lagi, ayam lagi, tidak mau makan sayur. Dan itu adalah faktanya.